Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Puspitasari dari KPL Universitas Negeri Malang, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan dan penawaran dan juga faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Sebelumnya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Dan kalian simak videonya dengan sebaik mungkin. Semoga bermanfaat buat kalian. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, juga ada kurva permintaan dan penawaran, dan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Baik, langsung kita mulai aja videonya. Oke, jadi yang kita bahas kali ini yaitu pengertian permintaan dan penawaran, dan juga faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi dua indikator ini itu berasal dari KD 3.4, yaitu materi yang mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Oke, jadi kita bahas dulu tentang pengertian permintaan dan penawaran. Jadi, untuk permintaan itu sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Jadi kalian harus ingat, permintaan itu dalam perspektif konsumen. Dan kita lihat dulu penawaran. Jadi pengertian penawaran itu adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Kalian perhatikan untuk kata barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli. Dan untuk yang di penawaran adalah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual. Dibeli berarti permintaan itu dalam perspektif konsumen, dan penawaran itu dijual dalam perspektif produsen atau penjualnya. Jadi bukan konsumennya untuk penawaran. Jadi untuk hukum permintaan dan penawaran ini, ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Jadi misalnya kalau kalian biasa membeli susu murni itu di harga 5.000, kemudian pabriknya menurunkan di harga 2.000, jadi otomatis kalian akan membeli susu murni lebih banyak lagi. Dan ada lagi kebalikannya dari permintaan itu, karena permintaan dari perspektif konsumen, sedangkan penawaran dari perspektif produsen. Untuk penawaran ini, ketika harga barang atau jasa itu mengalami peningkatan, maka barang atau jasa yang ditawarkan juga akan meningkat. Jadi ini beda ya asumsinya untuk permintaan dari segi konsumen dan penawaran dari segi produsen. Nah, ini untuk kurva permintaan dulu saya jelaskan. Jadi untuk kurva permintaan itu kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Nanti kalian selanjutnya ini akan melihat video ulasan tentang kurva permintaan agar lebih jelas lagi. Nah, ini kurva penawaran. Jadi kalian nanti akan selanjutnya slide ini, nanti kalian akan lihat video yang menjelaskan tentang kurva penawaran dan hubungan tentang kurva permintaan dan penawaran. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan?
Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi, faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga barang itu sendiri seperti yang telah dijelaskan pada hukum permintaan. Harga barang dan jasa itu sangat mempengaruhi terhadap jumlah barang yang diminta. Kemudian pendapatan masyarakat. Jadi semakin meningkat pendapatan masyarakat akan meningkatkan juga jumlah barang dan jasa yang akan diminta. Kemudian ada intensitas kebutuhan. Jadi untuk intensitas kebutuhan ini semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka permintaannya juga akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu tentang selera. Jadi setiap selera masyarakat itu berbeda-beda dan selera itu juga bisa meningkatkan suatu jenis barang atau jasa terhadap permintaan itu sendiri. Kemudian ada jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini semakin besar jumlah penduduk suatu negara, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan semakin besar karena barang dan jasa itu untuk memenuhi kebutuhan setiap masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat, semakin juga banyak permintaan suatu barang dan jasa tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi untuk biaya produksi ini mempengaruhi kemampuan produksi dan harga yang akan dijual nantinya. Jadi bisa mempengaruhi penawaran. Untuk selanjutnya yaitu harapan dan masa depan. Jadi ini harapan suatu produsen yang berharap ketika barang yang ditimbun suatu saat di masa depan akan berharap bahwa harga barang tersebut meningkat. Kemudian teknologi itu semakin mutakhirnya teknologi yang digunakan, maka produksi bisa menjadi semakin efisien dan cepat. Oke, materi kita pada hari ini udah selesai. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.